Ya pemirsa, setelah kita mendengarkan paparan singkat menarik sekali dari dua narasumber kita ini. Iya. Dan ini langsung aja Pak Eri ya. Waktunya untuk ya, Anda jawab ada mungkin. pertanyaan ya, dari siswa kita. Ya. Yang bertanya silakan. Ya, boleh Ya, dari Putra berdiri. Putri disilakan. Sisil tadi ya. ya. Sisil. Tak kenal maka Silakan juga tak berdiri. sayang. Tetap semangat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Cecil Nurlia dari kelas 7A. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai kewirausahaan. Bagaimana caranya mencari bahan dasar yang baik untuk handicraft maupun untuk gedebok crispy? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menjawab Bu Ari apa Bu? Ini dua-duanya Anu ini. ya? Dijawab Ibu langsung Arti ya apa? Pak Eri ya. Satu pertanyaan dulu ya. Iya. Ya. Nah, Siapa dulu iya ini? deh, monggo. Bu Siapa Arti, dulu? karena Bu Arti kerap dulu tadi ya. Iya, Tadi Bu kan. Arti dulu. Silakan Iya. Bu Arti. Terima kasih dari pertanyaan dari Mbak. Siapa tadi? Mbak Sisil. Nah, gini Mbak. Ya untuk semuanya, ini untuk siswa-siswa semuanya. Bagaimana untuk mendapatkan bahan yang baik. Kalau kita di bidang craft, kita itu langsung kita ada bahan-bahannya gampang. Kita cari di toko. Kalau kita cari bahan kayak bikin warna alam, kita cari aja di pohon-pohon yang bagus, daun-daunan kayak jati, itu kita gampang carinya di pinggir-pinggir jalan. Kalau untuk gini, gantungan kunci ini rajutan, ini Rajutan ya Bu ya? Ya gampang kan dicari di toko. Iya. Masih bagus. Bagusnya kalau polyester ini macam-macam. Iya. Terus kalau ini, Kalau itu, nah ini bahannya besek dari dari plastik sintetis. plastik Kita sintetis. ada di toko juga. Jadi mudah dijangkau ya Bu ya. Iya. Mudah dijangkau ya Kalau bahannya. untuk craft gitu. Kecuali kalau bahan untuk alam kita harus cari di kebun-kebun. Kita pilih yang bagus. Iya ya. Kayak secang, ketepeng itu untuk pewarnaan Pak. Iya. Itu aja kalau craft. Mungkin Gitu Mbak, pertanyaannya gimana? ya. Begitu ya Pak ya. Iya. Gimana Sisil? Sisil, Mbak Oke. Murah meriah Bisa dan mudah diterima dijangkau. Sisil ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini berikutnya ini bahan dasar dari Ya, gedebok. bahan. Gimana cara mencarinya tadi ya? Ya baik, saya akan menjawabnya. Bahan dasar dari gedebok ini karena kita mengambil kualitas yang tinggi. Nah ini enggak sembarang pelepah pisangnya adik-adik. Jadi nggak sembarang pisang ya? Iya, enggak sembarang pelepah pisang. Semua pisang kan ada gedeboknya, ada Iya. pisang susu, pisang raja. Kalau ini pisang? Ini pisang kepok. Oh, jadi pisang kepok anak-anak. Iya, Ya harus pisang ada kepok. dari pisang kepok. Nah ini di pisang kepok ini dipilah-pilah lagi nih Bu. Oh iya masih Ya dipilah enggak lagi. bisa ambil pelepah yang sudah dipotong sudah 3 hari, 2 hari, sehari itu enggak bisa. Harus potong baru. Dari pohon pisangnya dipotong, itu baru diolah. Seperti itu. Jadi langsung dari pohon pisangnya ya. Nanti setelah berbuah, pohon pisangnya baru dipotong, terus diolah. Jadi nggak bisa ambil yang sudah terpotong. Seperti itu. Iya, jadi buah dari gedebok pisang itu pisangnya harus pisang kepok ya. Iya, Jadi bahan betul. dasarnya anak-anak ya, Sisil. Jadi bahan dasarnya mudah dicari di toko ya, mudah didapatkan, mudah dijangkau yang dari handicraft. Kemudian kalau dari gedebok crispy itu juga mudah ya. Dan pisangnya pisang kepok. Meskipun pisang kepok juga ada pilihannya nanti ya. Oke. Lanjut dengan Iya, pertanyaan ada kedua Pak pertanyaan Edi. selanjutnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kartasuwirja. Saya dari kelas 7B. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang berwirausaha. Bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis atau usaha yang Anda lakukan dan apa kunci kesuksesan yang Anda lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan. Ya. Ya. Jadi mungkin dia sekolah Pertanyaan sambil yang berbisnis. luar biasa ya. Ini Nah, bisa disilakan dari Ibu. Ibu Ya. Roro dulu, Mbak Ya, Roro, Bu Roro dulu ganti ya, ya. gantian dulu. Iya, kunci suksesnya Mbak Roro, silahkan. Baik,
Di sini saya sangat memanfaatkan digitalisasi ya. Sangat memanfaatkan ini yang namanya handphone. Sekarang handphone itu tidak hanya untuk saling menghubungi teman, seperti itu aja. Jadi iya banyak fungsinya. Jadi di sini saya memanfaatkan banget sama Instagram Gedebok Crispy. Nah di situ ada konten-konten saya, konten tentang Gedebok Crispy. Itu saya manfaatkan sekali. Nah nanti buat adik-adik yang kebingungan nih, aku loh mbak nggak bisa desain terus gimana nih? Sekarang di handphone juga banyak aplikasi-aplikasi buat desain-desain konten seperti itu. Jadi kunci suksesnya itu harus konten itu is the king, biar postingan Anda itu terbaca oleh teman-teman seluruh Indonesia, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter. Itu Jadi dimanfaatkan yang positif ya Mbak Roro ya, HP-nya ya. Menggunakan itu konten itu Bu. Ya. Jadi anak-anak, HP ini bisa menjadi kunci sukses, tapi tentunya yang hal-hal yang positif, tidak hanya untuk telepon atau WA saja, tapi jadi, di situ ada berbagai macam yang bisa digunakan untuk hal positif. Oke, kunci suksesnya dari HP. Kalau dari ganti, Bu Arti ya, kalau menurut Ibu, Bu Arti gimana nih kunci suksesnya Bu Arti? Kunci sukses untuk anak-anak ingin berbisnis Bu. Ini pertanyaan dari Mas Caca. Oh, betul. Ini gini, untuk syarat menjadi wirausaha yang sukses, kita bisa kita harus kreatif, produktif dan inovatif. Gitu. Jadi kita harus kreatif. Nah, kita keinginannya bikin apa? Kita harus mengikuti keinginan. Jadi pas nanti. Jadi nggak terpaksa. Jadi kita harus kreatif ya sendiri. Terus tidak konsumtif dan tidak boros. Nah ini. Untuk yang ketiga mengutamakan keberhasilan. Jadi kita bikin apa? Kita kreatif. Seumpama kita punya keinginan bikin sesuatu, itu yang harus menghasilkan. Itu. Untuk yang keempat mampu bergaul dan bersikap luas. Jadi kita kan jualan craft ya. Jadi kita jual seni, juga jualan seni. Jadi kita untuk mempromosikan kita harus luas. Enggak boleh gimana? Enggak boleh? Tidak boleh apa ya? Ya, enggak boleh. Ya, kita harus luas ya, Mas ya. Kita kalau ada orang kita luas, kita diterima dengan baik kan. Untuk yang kelima mampu mengorganisasikan diri, berorganisasi diri. Terus yang keenam berwatak baik. Ini kunci untuk sukses. Nanti bisa ditulis nggak apa-apa. Terus selanjutnya berpikiran positif. Jadi kita harus punya pikiran yang positif. Nggak boleh, oh itu gini sama teman nggak boleh ya. Kita harus positif. Jangan takut bayang-bayang mungkin ya. Iya. Bisnis kok. Bisnis, kita bermain bisnis. Ya. Terus mempunyai komitmen tinggi. Jadi kita yakin bikin produk pasti laku, gitu ya. Nggak boleh nanti laku nggak ya? Itu nggak boleh. Jadi kita berkomitmen gitu. Terus berani menanggung resiko. Kita harus berani, kita maju untuk bikin produk. Kalau ada kegagalan kita nggak boleh putus asa. Jadi kita mengambil resiko harus berani, gitu. Mungkin ada yang kurang. Nanti Ibu nanti minta nomor WA-nya Mbak Roro sama nanti kan. Boleh. Kalau ada apa-apa fungsi HP biar positif jadi manfaatkan itu nomornya. Boleh ditulis. Iya, HP-nya. Iya, monggo. 081. Iya. Itu sudah ada di layar ya, silakan. Ada. Ya ini ada ini, semua ada ini. Ada 3 kunci. Ini semua craft yang ada di Nganjuk bisa dihubungi. Ya. Nanti Mbak Roro bisa chat saya, nanti saya sambungkan ke anak-anak ya. Betul. Kita siap nanti kapanpun. Ya, ada 3 kunci tadi ya Bu ya. Bunda, kreatif,
aktif, proaktif. Iya. Pak Heri, itu kunci itu sama dengan dimensi profil Iya. pelajar Pancasila. Dan Ya, sampai nanti Herja ada, baru ya, takut ada bayang-bayang, kreatif, baru modalnya kecil ada tempat berpikir itu. kritis, Ya jangan ya. sampai ya kan. Betul. Ya, baru modalnya kecil toh Bu. Nanti kalau dia enggak berhasil vertigo kan jangan sampai gitu loh Iya, maksudnya. ya, Ya kan Dede ya. ini sebetulnya kan lebih baik dari SMP sudah ditanamkan untuk kita berkreasi. berkreasi. Kan nanti apa ya? Kalau kita bikin apa, saya punya inisiatif gini-gini, nah kan pasti. Gitu. Oke. Yang penting, Iya. yang penting apa? Semangat, Pak. Makanya Ya, terima masih kasih. ada pertanyaan Iya. satu lagi Bu Arti. Ada satu Iya. lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan dari anak kita, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karisma, dari kelas 7E. Akan mengajukan pertanyaan bagaimana menghadapi resiko dalam bisnis yang Anda lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi resiko. Penuh resiko. Tidur juga berisiko, Iya. bangun juga berisiko, berjalan juga Semua berisiko. aktivitas tuh beresiko, Iya. tinggal kadar tingginya ya risikonya. Nah, ini minimalkan agar risikonya tidak Ya. begitu besar, Ya. mungkin begitu. Bu Arti ya dulu Moga Bu ya. Arti, ya. Ya, Bu Arti di sini saja dan Bu Arti. Di sini saja. Ya monggo. Terima kasih untuk pertanyaan, Mbak. Tadi untuk apa tadi pertanyaan? Risiko, Bu. Ya resiko. Menyelesaikan resiko, Ya resikonya apa untuk menghadapi resiko Ibu? Ya memang kalau kita berbisnis, berwirausaha, kita mesti ada resiko. Semua itu ada resikonya. Jadi kita harus hadapin apa resikonya itu. Nah kelemahannya itu kita ya ini tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Jadi tanggung jawab kita sendiri. Gimana sih kita bisa berhasil? Untuk yang kedua bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Kalau kita berbisnis kan harus kerja keras ya. Kalau kita nggak kerja kan kita nggak dapat hasil. Nah ya itu. Terus iki memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Kalau kita produknya itu bisa berhasil, kita jual, pasti kan banyak keuntungan. Ya, kalau resikonya kita gini, seumpama kita mengalami resiko, kita buat berarti ada hitung-hitungan ya Bu ya, ada hitung-hitungan bagaimana kita buat gantungan kunci ya. Contohnya aja gantungan kunci. Nah, gantungan kunci saat ini kita bikin pisang-pisangan. Saat ini kok nggak laku, kita bisa ubah. Kalau kita, resikonya untuk mengurangi resiko ini ya, kita dirubah aja. Kita buat apa? Kita buat bunga, kita buat manik-manik itu loh, kita bisa dirubah. Kalau craft itu gampang. Maksudnya gampangnya gini, kita kalau punya produk, kalau nggak laku, kita bisa daur ulang. Jadi bentuk satu dirubah bentuk lain, itu bisa. Di renovasi lagi gitu Bu ya. Dimodifikasi lagi, ada bentuk lain yang nanti bisa menarik lagi. Jadi kita jadi bukan harganya diturunkan ya Bu. Ya. Bukan harganya turunkan, harganya misalnya didaur ulang Mbak Ari. Diturunkan 5.000 enggak Mbak mungkin ya Bu ya. Ya mungkin tidak. Kita daur ulang aja. Daur ulang aja. Mungkin harganya lebih bagus. Iya, bahkan lebih tinggi. Kadang-kadang Pak kita jualan di pameran. Kadang-kadang kita jual murah itu enggak laku. Tapi kalau kita naikkan tambah laku. Oh iya. Begitu ya. Iya. Iya, tepuk tangan untuk jawaban dari Ibu Arti. Tepuk tangan. Oke. Nah ini kebetulan Mbak Roro juga sarjana manajemen. Kunci sukses itu. Iya, manajemen. Menghadapi resiko ya. Menghadapi resiko gimana nih Mbak Roro? Sarjana manajemen toh. Agar manajemennya risikonya tidak parah, tidak rugi gimana Mbak Roro? Dimanfaatkan. Resepnya gimana? Resepnya? Baik, benar Bapak. Ini kan semua bisnis sih pasti ada resikonya ya. Apalagi produk saya itu produk keripik. Ini beresiko jika dikirim ke luar kota. Nah,
Tapi kenapa saya bisa mengirim keluar kota sampai NTB, Kalimantan? Karena saya juga melihat peluang dari resikonya ini. Jadi resikonya ini mudah remuk. Jadi saya mensolusikan, memberikan bubble wrap, menambahkan the box seperti itu. Yang penting untuk adik-adik yang takut untuk beresiko saat mau bisnis itu jangan takut. Kita jatuh, kita gagal, itu adalah motivasi kita untuk bangkit. Jadi jangan sampai resiko terus jatuh nggak bangkit ya, Mbak? Iya, harus kuat ini, harus jadi jatuh justru harus bangkit. Iya, untuk berwirausaha itu harus kokoh, benar-benar kokoh seperti itu. Jadi kembali tadi ya, punya semangat dan punya rasa tanggung jawab. Jatuh, tidak perlu takut jatuh, tapi harus yang juga penting mampu melanjutkan bangkit. batu. Jadi orang kuat itu bukan karena banyaknya jatuh, tapi sejauh mana dia bisa bangkit. Tepuk tangan untuk kedua narasumber. Oke, Pak Heri. Kiranya sudah lama kita bincang-bincang tentang talkshow entrepreneur ini, bermanfaat sekali untuk anak-anak, untuk kita sendiri. Dan terima kasih kepada Ibu Supiyah dari Asosiasi Craft Nganjuk yang telah menyempatkan diri datang di sekolah kami. Juga terima kasih Pak Heri ini dari Mbak Roro Prahesti, Sarjana Manajemen, yang juga sibuknya kegiatan masih menyempatkan diri datang ke sini demi adik-adiknya SMP Negeri 5 Nganjuk. Oke, saya dari Guru SMP 5 Nganjuk Ibu Putri Astuti dan Pak Heri. Saya sebagai keseswaan yang juga memfasilitasi, mohon maaf jika pada kesempatan ini mungkin masih belum memuaskan, dan lain kali bisa disambung ya Bu Putri ya. Ibu narasumber kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.